Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita mistis. Cerita ini berjudul Santet Telu Soang. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Hai, nama aku Sri Rahayu. Kalian bisa panggil aku Sri. Umurku 24 tahun saat ini. Aku lahir di kota Gudeg, tepatnya di Jogja, Jawa Tengah. Aku sudah bersuami dan mempunyai satu orang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Elsa. Kejadian ini aku alami pada saat umurku masih 15 tahun. Di salah satu wilayah di Jogja, di mana ada satu desa yang aku tinggali bersama keluargaku. Aku tinggal dengan jajaran rumah yang isinya hampir semua kerabatku. Jadi misalkan tengah itu rumahku, rumah kanan dan seterusnya itu rumah kerabat-kerabatku. Gambaran kampungnya itu luas seperti perumahan, tidak seperti kampung-kampung pada umumnya. Mungkin hampir 11 rumah di kampung, yang mana semua rumah itu rumah-rumah kerabatku. Tak pernah kulihat ada percikan kemarahan dari kerabat ke keluargaku, atau dari keluargaku ke kerabat lainnya. Mbak Salam, ia salah satu kerabat dan memiliki suami yang kurang akrab dengan keluargaku juga kerabat lainnya. Sebut saja namanya Mas Iwan. Mas Iwan ini merupakan satu-satunya yang beragama Islam dari keluarganya. Karena memang keluarga Mas Iwan itu beragama Buddha keturunan Cina. Dan Mas Iwan sendiri mu'alaf karena menikah dengan Mbak Salam yang beragama Islam. Kita selalu mengadakan acara pengajian bulanan di rumah Mas Iwan. Karena Mas Iwan sendiri terbilang orang yang cukup mapan dari segi materi. Tapi di setiap acara pengajian, Mas Iwan memang tidak pernah tampak, walau acara itu dilaksanakan di rumahnya sendiri. Karena memang yang mengusulkan pengajian diadakan di rumah Mas Iwan ialah Mbak Salam, istrinya. Selain menjadi rumah yang paling tengah dari rumah yang lain, rumah Mas Iwan dan Mbak Salam ini terbilang rumah yang cukup luas. Kalau diukur seluruh rumahnya bisa menampung mungkin kurang lebih 1.000 orang. Mbak Salam dan Mas Iwan saat itu merupakan pasangan suami istri yang masih istilahnya daun muda dan belum dikaruniai anak. Mbak Salam setahuku wanita yang gemar belajar ilmu agama, dibandingkan Mas Iwan yang kesehariannya hanya bekerja dan bekerja. Kebetulan ayahku dan Mas Iwan bekerja di salah satu kantor di Jawa Tengah yang sama. Ayahku yang tidak terlalu akrab dengan Mas Iwan, jadi setiap berangkat kantor walaupun searah dan dekat dengan rumah masing-masing. Tapi aku tidak pernah melihat ayah pergi ke kantor bareng dengan Mas Iwan. Kudapatkan dari cerita ayahku, Mas Iwan merupakan salah satu karyawan yang paling lama kerja di kantor itu dan mempunyai nilai persen yang tinggi jika ada pemilihan LK, leader karyawan, dibandingkan ayah yang hanya baru beberapa tahun bertugas. Tapi kelebihan ayah itu selalu datang tepat waktu, malah kadang-kadang datang ke kantor terlalu pagi, dan juga memiliki riwayat dipuji oleh presiden direktur. Berbeda dengan Mas Iwan yang kesehariannya selalu telat walau 15 menit. Tapi yang namanya kantor dan pekerjaan itu pasti mempunyai aturan sendiri. Ditambah lagi di kantor Mas Iwan memiliki riwayat kecerobohan dalam bekerja. Setiap break makan siang, ayah sering mendengar obrolan Mas Iwan dan temannya tentang keyakinannya terpilih menjadi LK saat pemilihan nanti. Karena presiden direktur perusahaan mengumumkan kalau nanti kurang lebih 1 bulan ke depan akan ada pemilihan leader karyawan baru. Ayahku sama sekali tak berharap lebih dengan posisi itu. Baginya di posisinya yang saat ini pun beliau sudah sangat bersyukur. Beda dengan Mas Iwan yang kelewat percaya diri akan kepilih menjadi LK. Sampai singkat cerita 1 bulan berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu para karyawan kantor tiba. Hari ini adalah pemilihan leader karyawan. Ayah harus rapi karena presiden direktur akan ke kantor. Syukur-syukur dipilih jadi leader karyawan. Ucap ayahku saat ingin berangkat kantor. Kita berdua pamit pergi ke ibu, karena aku dulu kalau sekolah berangkat bareng ayah.
Selain searah naik mobil pribadi kan gak bayar, hemat ongkos. Baru masuk mobil dan memakai sabuk pengaman, kulihat dari spion mobil Mas Iwan melaju ke arah depan melewati kami. Tumben Mas Iwan rajin banget berangkat pagi-pagi. Biasanya juga telat mulu. Ada pemilihan aja dia tuh cepet, ucapku. Hush, jangan gitu sama saudara, jawab ayah. Ayahku memang seperti itu, terlalu baik. Tapi karena baiknya itulah orang menjadi mudah untuk memanfaatkannya. Berangkatlah kita. Aku sampai di sekolah sekitar 6:30 kurang, dan ayah pun langsung bergegas ke kantor. Singkat cerita, aku pulang sekolah sekitar jam 4 sore. Seperti biasa kalau berangkat dengan ayah, pulang dengan angkot. Sepulangnya di rumah, aku beri salam kepada ibu dan segera aku bersih-bersih, kemudian membantu ibu untuk menyiapkan makan malam nanti. Sebelum maghrib ayah pulang, membawa aura bahagia yang terpapar di wajahnya. Iya, omongan gurau tadi paginya terjadi secara nyata. Ia diangkat menjadi leader karyawan dengan nilai persen lebih tinggi dari Mas Iwan dan karyawan kantor lainnya. Kala itu benar-benar haru. Ibu menangis memeluk ayah, sedangkan aku cuma plonga-plongo mencari spot peluk. Ya, terima kasih ya Allah, Engkau selalu mengijabahi doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Tetapi di sisi haru itu ayah bercerita kalau tadi saat dipilih menjadi leader karyawan ada sedikit perdebatan Mas Iwan dengan atasan. Mas Iwan tidak terima karena secara ia karyawan lama. Tapi kembali lagi, rezeki itu sudah diatur. Mungkin ini memang rezeki kita. Mendingan kita adakan syukuran dengan rangka kamu naik jabatan, ucap ibu. Iya bu, alhamdulillah. Aku boleh kalau diadakan syukuran di rumah. 3 hari kemudian, semua persiapan sudah matang dan acara pun sudah siap. Dan pengumuman acara syukuran sudah tersebar. Kini waktunya acara. Acara ini kita adakan sehabis Isya, selain waktu yang paling tepat. Ayahku pulang juga seringnya sehabis maghrib. Seperti biasa, bukan cuma pengajian kali ini di acara syukuran ayahku. Kulihat Mbak Salam seorang diri datang tidak ditemani Mas Iwan. Saat ditanyai Mas Iwan di mana, Mbak Salam menjawab kalau Mas Iwan tadi pergi mengendarai mobil dengan tujuan yang tidak dijawab ketika ditanyai mau kemana oleh Mbak Salam. Syukuran ini berjalan lancar dengan doa-doa dari Kiai Gofur. Kiai Gofur ini adalah seorang kiai yang mempunyai satu padepokan di Jawa Timur dan masih saudara dekat dengan ibu. Acara itu dipimpin oleh Kiai Gofur dengan hikmat. Acara selesai pada pukul 9 malam. Semua kerabat-kerabatku pulang beserta Mbak Salam dan para warga lainnya, kecuali Kiai Gofur, selaku saudara ibuku yang menyempatkan waktunya untuk berbincang hangat di ruang tamu. Bercerita tentang masa-masa ia dulu yang didengarkan oleh ibu, aku, dan ayah. Sebelum Kiai Gofur beranjak untuk pulang, beliau berujar, mulai sekarang lebih waspada man. Semakin tinggi jabatan kamu, semakin tinggi pula datangnya kemusyrikan. Jika nanti terjadi apa-apa dengan Roman, tolong panggil saya, karena saya lihat sesuatu yang buruk akan terjadi di keluarga ini, ucapnya. Mudah-mudahan Lastri sama keluarga terus dalam lindungannya ya mas. Doain aja keluarga Lastri dijauhi dari orang-orang yang mau berbuat jahat, jawab ibu. Setelah berbincang-bincang, sampailah pada titik di mana Kiai Gofur pamit pulang. Kita mengantar sampai ke depan dan dilanjut lagi membersihkan sisa-sisa makanan jamuan tadi. Semua rapi, berlanjut dengan tidur. 1 minggu setelah acara syukuran, perkataan dari Kiai Gofur pun benar. Di sini mulai ada penyakit-penyakit yang datang secara tiba-tiba menyerang tubuh ayah. Pulang dari kantor mungkin karena kecapean, ayah langsung tidur terlentang di sofa ruang tamu. Tapi ayah mengeluh kepanasan dan merasa kalau di dalam perutnya ada benda-benda tajam seperti paku yang menusuknya. Ibu mengusulkan kepada ayah untuk istirahat di rumah dahulu. Karena dari raut wajah, ayah benar-benar seperti orang menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan untuk berdiri pun ayah sudah tidak kuat. Untuk pindah ke kamar pun, ibu sampai memanggil kerabat rumah sebelah untuk membopong ayah. Panggil saja Mas Raffi.
Setelah membopong dan menidurkan di kamar, Mas Raffi menanyai kenapa ayah bisa seperti ini. Ayah menjawab, tadi siang saat di kantor tiba-tiba pandangan kabur. Selepas itu tubuhnya panas dan dari dalam perut seperti ada benda tajam yang menusuk kulit perutnya. Histeris dan kagetlah Mas Raffi. Dan cekatan Mas Raffi meminta ibu menelpon kenalan dokter dari salah satu rumah sakit sekitar. Sri, tolong ambil handphone ibu nak di dapur, ucap ibu. Bergegas aku ke dapur mencari handphone dan ku berikan handphone itu kepada ibu. Kurang lebih 1 jam menunggu. Akhirnya dokter tiba di rumah. Panggil saja Bu Tian. Ditemani 1 orang suster saat itu. Dengan basa-basi dokter, Bu Tian menanyai apa yang dirasakan ayah sambil memeriksa perutnya menggunakan alat dokter. Sudah mendapatkan jawaban dari ayah, Bu Tian mengusulkan untuk segera merawat inapkan karena ia bilang penyakit ini sudah menjalar ke seluruh tubuh. Tapi yang buat Bu Tian heran ialah apa yang dirasakan ayah di sekitar perut tidak bisa terdeteksi. Ujar Bu Tian, ya sudahlah, apapun yang dijalani kalau itu yang terbaik dan untuk kesembuhan ayah, ibu mengiyakan. Bergegas Bu Tian menugaskan suster yang sedari tadi menemani untuk menelpon pihak rumah sakit agar pihak rumah sakit mendatangkan 1 ambulan untuk ayah. Dengan rasa cemas dan khawatir ibu dan tentunya aku, Mas Raffi mengusulkan agar kita menyusul ke rumah sakit untuk menemani ayah. Dikarenakan ibu tidak bisa mengendarai mobil apalagi aku. Kala itu Mas Raffi lah yang menjadi penakluk setir dengan membawa istrinya yang juga ikut dengan kami, panggil saja Mbak Mira. Kita berempat mulai berjalan keluar kampung memasuki jalan raya. Sekitar 30 menit akhirnya kita masuk gerbang rumah sakit. Ibu menanyai nomor kamar Pak Roman atau ayah atau suaminya. Suster menjawab dan bergegas kita menghampiri ruangan ayah. Saat kami membuka pintu ruangan ayah, di dalam sudah ada 3 dokter yang sedang mengobrolkan sesuatu yang serius. Dan posisi ayah saat itu tidak sadarkan diri. Ibu menangis saat itu. Ia memeluk ayah sambil menanyakan ke 3 dokter tersebut apa yang dialami suaminya kala itu. Kulihat dokter kebingungan karena terlihat dari raut wajah mereka seperti orang kebingungan. Salah satu dokter menjawab, kami masih menyelidiki jenis penyakit yang dialami suami ibu, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk saat ini biarkan kami yang mengatasinya ya Bu. Ibu berdoa saja agar Tuhan bisa membalikan keadaan, ucap salah seorang dokter. Selepas mengatakan itu, ketiga dokter tersebut pamit keluar ruangan dan menyuruh agar kita semua siaga jika ada respon apapun dari ayah. Malam semakin larut. Mas Raffi mengusulkan untuk kita pulang terlebih dahulu dan dilanjut besok kembali. Dengan rasa terpaksa dari wajah ibu, ia setuju dengan alasan Mas Raffi. Kita semua pamit. Besok aku balik lagi, kamu yang kuat ya. Sambil menangis dan mengelus rambut ayah. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu dan istri yang tulus. Keesokan harinya, sehabis maghrib, aku, ibu dan Mas Raffi beserta istrinya kembali datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayah. Kali ini ditemani beberapa kerabatku yang ikut untuk menjenguk. Dibuka pintu ruangan ayah. Terlihat dokter yang tidak asing bagiku, yaitu Bu Tian. Ia terlihat sedang memeriksa saya dengan sedikit raut wajah yang panik karena kedatangan kami. Ibu menyapa Bu Tian disambung dengan menanyai perkembangan kondisi ayah. Saat itu, kami semua dikagetkan dengan pernyataan Bu Tian. Bagaimana tidak kaget? Ayah yang 2 hari lalu masih sadar, detik itu dinyatakan koma. Tangis ibu cukup membludak. Ia kaget tidak percaya atas pernyataan yang dilontarkan Bu Tian mengenai kondisi ayah. Kerabat-kerabatku yang ikut serta menjenguk kala itu mencoba menguatkan ibu dan terus-terusan menyadarkan ibu agar selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesembuhan ayah. Aku benar-benar sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Aku tidak menangis. Aku tidak menangis secara kasat mata, tapi secara batin aku menangis sejadi-jadinya. Aku takut ayah meninggalkan kami. Aku takut ayah tidak kembali. Aku takut ayahku pergi meninggalkan kami semua.
Aku tidak mau itu terjadi. Aku kalut dengan pikiran buruk. Aku takut hal yang diinginkan terjadi kepada keluargaku. Berjam-jam berlalu. Kerabat serta Mas Raffi dan istrinya pamit pulang. Sedangkan ibu menginap untuk menemani ayah. Aku disuruh untuk pulang karena rumah tidak ada yang menjaga. Ya sudahlah, kita berpamitan ke ibu. Dan ayah yang tertidur pulas di atas kasur. Hari-hari selanjutnya tak pernah ku dengar ada kabar perkembangan tentang kondisinya ayah. Aku benar-benar kacau saat itu. Hampir 3 minggu ayah terkapar koma di rumah sakit, ditemani ibu yang selalu menumpahkan air mata. Di minggu ketiga, ibu sama sekali tidak pulang ke rumah. Untuk mengambil uang saku sekolah atau jajan, aku pun harus ke rumah sakit. Mau di rumah ataupun di sekolah, kala itu kepribadianku berubah. Aku sangat murung. Aku selalu memikirkan keadaan ayahku yang sedang berjuang melawan penyakitnya di alam bawah sadar. Ayah yang baik, periang, penghidup suasana, kini sedang terbaring lemah tak sadarkan diri. Sampai tak terasa ayah koma sudah hampir 1 bulan. Pagi-pagi saat ingin bergegas pergi ke rumah sakit membawakan makanan untuk ibu, aku teringat pesan Kiai Gofur yang berpesan agar cepat-cepat memberitahunya jika terjadi apa-apa dengan ayah. Hampir 1 bulan itu, ibu memang tidak memberitahukan ke sebagian saudara lainnya kalau ayah sedang sakit berat. Tidak tahu ini petunjuk dari Sang Pencipta atau apa. Aku buru-buru mencari HP ibu di kamar. Dan benar saja, kulihat HP ibu tergeletak di kamarnya. Buru-buru ku telepon Kiai Gofur dengan maksud tujuan mengabari kalau ayah sedang terkapar di rumah sakit. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Ada apa Sri? Kok tumben telepon? Itu Pak De, ayah masuk ke rumah sakit. Yang bener kamu. Sri, di mana sekarang kamu? Sri di rumah Pak, ini mau pergi ke rumah sakit. Sri, tunggu di rumah saja. Nanti tak jemput biar ke rumah sakit bareng. Selepas mengabari Pak Kiai yang merupakan Pak Deku, kulihat lagi HP ibu dan kulihat ada 1 riwayat panggilan dari nomor tidak dikenal. Aku mencoba menelpon kembali nomor itu karena dalam hati takut orang kantor yang tidak bisa menghubungi ayah selama sebulan ini jadi menghubungi ibu. Dan telepon pun terhubung. Terdengar suara perempuan yang menjawab. Sangka tidak disangka, aku sedang berhadapan dengan presiden direktur kantor ayah. Ia menanyai ketidakhadiran ayah selama 1 bulan ini. Aku coba menjelaskan musibah yang menimpa keluarga kami kepadanya secara rinci. Bela sungkawalah jawabannya. Ia meminta alamat rumah sakit tempat di mana ayah dirawat. Entah untuk apa, tapi ku berikan alamatnya lewat SMS. Obrolan dengan atasan ayahku selesai. Kulanjutkan kembali dengan menunggu kedatangan Kiai Gofur. Beberapa puluh menitku menunggu di ruang tamu. Terdengar suara klakson mobil dari luar. Ku buka pintu dan kulihat Kiai Gofur turun dari mobil beserta istri dan 1 anaknya yang saat itu umurnya mungkin kurang lebih 20 tahun. Beda 4 tahun dengan umurku di kala itu. Ku sapa dan salam keluarganya. Tanpa berlama-lama bergegas kita pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, sesampainya di ruangan ayah, kami yang baru datang dikagetkan dengan keadaan fisik ayah. Butian, ibu dan 2 suster di ruangan itu juga tak kuasa melihat fisik ayah. Bagaimana tidak, 3 hari lalu, ku jenguk ayah, tubuhnya masih normal, masih terlihat bugar. Dan 3 hari kemudian, tepatnya saat ini, kulihat ayah sangat kurus dan parahnya selalu keluar paku-paku yang berukuran kecil dari area perut dan lehernya. Ini tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ini di luar akal sehat manusia. Apa ini? Musibah apa yang menimpa keluarga kami ya Tuhan? Ucapku dalam hati. Terlihat ibu dan Butian tidak mempedulikan kehadiran kami. Mereka sibuk mengumpulkan paku-paku yang berjatuhan dari tubuh ayah. Berbeda dengan kedua suster, mereka menyapa kami. Kiai Gofur yang melihat kejadian itu langsung memarahi ibu. Saya kan udah bilang sama kamu Lastri, kalau terjadi apa-apa dengan Roman cepat-cepat bilang sama saya. Penyakit ini tidak akan bisa ditangani oleh senjata medis.
Sudah, biar saya yang ngurus. Izin untuk pulangkan ke rumah aja biar saya yang lebih leluasa mengobati Roman. Ibu meminta maaf kepada Kiai Gofur dan segera meminta izin untuk dibawa pulang. Tanpa pikir lama, pihak rumah sakit mengizinkan ayah untuk dibawa pulang. Karena mungkin pihak rumah sakit sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi kepada ayah. Tapi di sini ada kendala soal pembayaran. Kembali lagi kita dirikukan oleh biaya keseluruhan rawat ayah yang begitu menggelegar. Aku mengusulkan untuk meminjam uang Mas Iwan dan memberikan HP ibu yang ketinggalan di rumah. Ibu menelpon Mas Iwan dan meminta tolong agar Mas Iwan mau mengeluarkan tangannya untuk ayah. Tapi entah apa yang keluar dari mulut Mas Iwan saat itu. Ibu mematikan HP-nya dan bilang ke kita semua kalau Mas Iwan tidak mau meminjamkan uangnya. Usaha ibu tak terpatahkan oleh Mas Iwan. Ibu terus berusaha menelpon kerabat lain dengan tujuan meminjam uang. Posisi kita masih di dalam ruangan ayah. Di tengah usaha mencari bantuan dana, datang seseorang perempuan berwibawa yang cukup berumur mungkin sekitar 40-an. Tapi dengan raut wajah yang masih sangat muda dan cantik, dengan 2 asisten di belakangnya. Ia menyapa kita semua, bersalaman dan melihat kondisi ayah. Nampak dari raut wajahnya kaget yang ditutup-tutupi. "Maaf Bu, saya mengganggu waktunya. Saya Presiden Direktur Kantor tempat bekerjanya Pak Rohman. Panggil saja Yesil. Saya turut prihatin melihat keadaan Pak Rohman seperti ini. Pak Rohman salah satu orang yang saya pantau soal kenaikan jabatan selanjutnya. Karena selain prestasi, gak tahu kenapa kalau ngobrol sama dia berasa ngobrol dengan sahabat sendiri," ucapnya. "Untuk masalah biaya, ibu tidak usah khawatir. Biar saya yang akan mengurus semua pembayaran Pak Rohman. Saya hanya ingin kesembuhan Pak Rohman dan melihat Pak Rohman memimpin karyawan-karyawan lagi di kantor. Kalau begitu saya pamit Bu. Saya cuma ingin melihat kondisinya." Tambahnya lagi, beliau pun pergi meninggalkan kita semua. Rasanya lega saat itu. Di situ aku sadar kalau tadi aku tidak menelpon nomor itu, kami tidak akan dibantu oleh Mbak Yesil. Singkatnya, kami kembali ke rumah siang hari. Ditidurkannya ayah di ruang tengah. Kulihat Kiai Gofur memegangi tangan ayah dengan mata terpejam. Baru-baru ini aku ketahui kalau apa yang dilakukan Kiai Gofur dulu ialah ilmu penerawangan batin. Semua terdiam dan terfokus melihat Kiai Gofur. Di tengah-tengah penerawangannya, kami semua dikagetkan oleh Kiai Gofur yang tiba-tiba seperti orang tertusuk pedang di area perut dari area belakang. Tapi tidak ada pedangnya. Ia tergeletak di lantai, lalu memuntahkan darah dari mulut dan hidung. Darahnya sangat kental seperti putih telur. Dengan cekatan ibu mengambilkan air putih kosong untuk diminumkan kepada Kiai Gofur. Sedangkan istrinya memegangi tubuh Kiai Gofur dan anaknya membersihkan darah-darah yang berceceran di lantai. Nafas ngos-ngosan dan batuk tersedak kulihat dari mulut Kiai Gofur. 1 menit ia menstabilkan pernapasan. Kiai Gofur berkata kalau ayah terkena 2 ilmu gaib tingkat tinggi, yaitu ayah terkena santet Telu Soang dan salah satu ilmu jin terkuat, yaitu Aji Raja Sukma. Telu Soang adalah santet tingkat tinggi yang diisi Banaspati dan Gendruwo di dalam ajiannya. Banaspati itu sendiri sengaja dikirim oleh seorang dukun. Maka akibatnya orang yang dikirim Banaspati akan jatuh miskin secara perlahan dan sakit seperti yang dialami ayahku. Keluar paku dari dalam tubuhnya dan kepanasan. Dan Gendruwo, jika dikirim sengaja oleh seseorang, maka akibatnya orang yang dikirim Gendruwo jiwanya akan dimakan secara perlahan. Tapi sebaliknya, jika orang yang dikirim Gendruwo itu bisa melawan, maka senjata makan tuanlah jadinya. Gendruwo akan berbalik menyerang kepada sang pengirim, Aji Raja Sukma, ilmu sihir dari jin dengan tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan tidak sembarang orang bisa menguasai ilmu ini, karena di dalam ajiannya dihuni oleh Raja Jin yang biasanya berumur lebih dari 5.000 tahun. Fungsi ilmu ini ialah mencuri sukma seseorang dan mengurungnya di suatu tempat, tergantung dari sang pemilik ilmu ini. Dan orang yang sudah tercuri sukmanya tidak akan bisa sadarkan diri.
sebelum sukmanya kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Dan apabila ilmu ini digabungkan, yang bisa mematahkannya hanya orang berilmu dengan tingkatan lebih dari guru atau orang yang memiliki darah dari raden-raden sesepuh terdahulu. Itulah yang dikatakan Kiai Gofur kepada kita semua, sembari nafas yang masih lumayan sulit diseimbangkan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Kiai Gofur meminta air putih pada ibu, lalu dibacakannya seperti mantra dalam bahasa Arab. Kiai Gofur menumpahkan air itu ke sekujur tubuh ayah. Ibu menanyakan apa yang dilakukan Kiai Gofur kepada ayah. Ia menjawab air ini untuk menetralkan energi negatif yang merasuk diam-diam ke tubuh ayah. Sehabis melakukan itu semua, Kiai Gofur berpamit untuk pulang dan kembali lagi besok, karena ia mempunyai padepokan yang harus diurus. Selain itu, Kiai Gofur berniat ingin mengajak kenalannya, yaitu Raden Saleh, untuk membantu proses pematahan santet yang dialami ayah. Ilmu ini terlalu tinggi. Hebat juga ini dukun bisa menguasai kedua ilmu ini. Mas belum cukup kuat untuk melawannya. Biar besok Raden yang mengatasi inilah. Ya udah, Mas pamit pulang dulu ya, ucapnya. Aku dan ibu pun mengantarkannya sampai halaman depan rumah. Belum beberapa lama Kiai Gofur pulang. Baru duduk menemani ayah, datang lagi seorang tamu tak diundang. Ibu menyuruhku membukakan pintu dan melihat siapa yang datang. Tak asing, Mas Raffi beserta istri dan juga Mbak Salam datang ke rumahku. Mereka mengetahui kalau ayahku sedang pulang dari rumah sakit. Kupersilahkan mereka masuk dan kuarahkan ke ruang tengah di mana ayah tidur dan ada ibu yang menemani. Selepasnya aku pergi ke dapur menyiapkan jamuan untuk mereka. Kami berbincang-bincang hangat saat itu. Mbak Salam menanyai apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah. Ibu menjawab. Mbak Salam juga bercerita soal Mas Iwan yang 1 bulan ini selalu keluar selepas pulang kerja. Dan ketika ditanyai mau kemana, selalu dengan alasan mencari angin malam. Bincang-bincang pun berlangsung begitu lama, sampai di titik semua pamit pulang. Hari ini adalah hari terakhir kegelapan melanda ayah. Jam 9 pagi, Kiai Gofur kembali datang ke rumah. Kali ini tidak ditemani istri dan anaknya. Aku masih ingat, ia turun dari mobil bersama seorang lelaki yang cukup berumur. Dilihat dari pakaiannya, mungkin kejawen. Membawa tasbih melilit di tangan kanannya berwarna putih. Kiai Gofur memperkenalkan orang itu kepada aku dan ibu. Tatapannya sangat beda dari orang-orang pada umumnya, sangat tajam. Melihat matanya saja terasa seperti akan terhipnotis olehnya. Dia adalah Raden Saleh yang dimaksud oleh Kiai Gofur. Ia datang dengan maksud membantu ayah, karena Kiai Gofur yang meminta bantuan. Kami mempersilahkan masuk dan langsung ke ruang tengah tempat ayah terkapar. Sekarang kami di ruang tengah dengan aku, ibu, Kiai Gofur dan Raden serta ayah yang berada di tengahnya. Kami duduk melingkari ayah. Tanpa percakapan apapun lagi, Raden Saleh memfokuskan dirinya kepada ayah. Memegangi kepalanya dan memakaikan tasbih menjadi seperti kalung di leher ayah. Dan berkata, Keluar, keluar kamu. Momen ini adalah momen di mana pertama kalinya aku benar-benar takjub tak berkata. Sesaat Raden mengucapkan kata keluar, terdengar teriakan keras yang terdengar sampai merasuk ke otak. Bahkan ibu pun sampai menutup telinganya. Entah dari mana letak pasti teriakan itu berasal. Yang jelas aku tahu teriakan itu berasal dari dalam rumahku. Teriakan itu berlangsung kurang lebih 1 menit dengan jeda 3 kali. Aku dan ibu bahkan juga Kiai Gofur kala itu tak berkutik sama sekali. Bingung harus berbuat apa. Jadi kita bertiga hanya mengikuti instruksi dari Raden Saleh. Sesudah menghilangnya teriakan itu, Kiai Raden berkata kalau penyakit ini adalah kiriman dari salah satu rekan kerjanya yang sirik dengan ayah. Ibu menanyai siapa orang tersebut, tapi Raden tidak memberitahukan namanya. Ia bilang cukup kita doakan saja agar orang yang berbuat dimasukkan ke surganya Sang Pencipta. Raden Saleh melanjutkan konsentrasinya kembali ke ayah. Seperti biasa, kami bertiga hanya diam menunggu instruksi selanjutnya.
Di sini cukup lama kami menunggu. Di tengah-tengah meditasi Raden, ia berbicara sendiri seakan tengah mengobrol dengan seseorang. Yang aku ingat perkataan Raden saat itu. Jin yang berada dalam ajianmu sudah tunduk kepadaku. Raja Jin kau banggakan, kubakar habis menjadi debu. Patahkan mantramu, atau kubalikan ilmu ini untuk menyerangmu, ucap Raden dengan nada agak sedikit naik. Beberapa lama kulihat Raden menyudahi meditasinya. Tangan kanannya seperti menggenggam sesuatu dan segera memegangi kepala ayahku. Digerakannya tangan Raden sampai ke ujung kaki ayah. Mungkin 3 menit setelah Raden melakukan itu, seorang ayah yang sudah terlalu lama terpejam kini bangkit. Kulihat terbukanya mata ayahku. Ibu yang menanti-nantikan saat ini tak kuasa menahan tangis haru. Tangis dari sang ibu sekaligus istri yang tulus terpecahkan kala itu, begitupun aku. Bergegas aku mengambilkan segelas air putih untuk diminumkan kepada ayah. Kiai Raden dan Kiai Gofur pun akhirnya bisa bernafas lega. Alhamdulillah kita belum terlambat. Setelah kondisinya kembali normal, Kiai Raden dan Kiai Gofur pun beranjak pamit pulang. Tak lupa aku dan ibuku mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah menolong ayahku. Tak bisa kubayangkan jika ayahku tak selamat akibat serangan santet. 1 minggu setelah kejadian itu, ayah berangsur-angsur pulih. Namun ada satu kejanggalan yang terjadi di kerabatku, yaitu Mas Iwan. Semenjak ayahku pulih, ia hampir tak menampakkan dirinya. Bahkan ia tak pulang hampir 1 minggu lebih. Mbak Salam sebagai istrinya pun tak tahu menahu kemana suaminya itu pergi. Sampai 2 minggu, 3 minggu, dan akhirnya 1 bulan. Salah satu rekan kerjanya yang menginfokan kalau Mas Iwan mengalami kecelakaan tragis dan meninggal di tempat. Tubuh yang sangat mengenaskan, sangat sulit untuk dikenali. Aku dan ibuku sebenarnya tahu ini semua ulah Mas Iwan. Namun dari keluarga aku sendiri tak mau memperpanjang masalah. Dan terbukti bahwa karma itu ada. Aku sendiri tidak pernah berniat untuk menuduhnya. Aku selalu teringat perkataan Raden dulu. Jika ada yang menjahati kita, doakan saja. Semoga ia diberikan surganya Sang Pencipta. Namun yang namanya hidup di desa tak pernah jauh dari yang namanya gosip. Entah dari mana sumbernya para warga tahu kalau Mas Iwan lah yang mengirim santet untuk ayahku. Dari isu itulah, para warga langsung mengolok-ngolok keluarga Mas Iwan. Pada saat mendengar kabar meninggalnya Mas Iwan, para warga tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Orang-orang sekampung selalu menolak jika diminta mengurusi jenazahnya. Bahkan istrinya sampai minta ampun sama tetangga dan minta tolong agar suaminya bisa dikuburkan. Gak tahu bagaimana ceritanya, orang kampung akhirnya mau mengurusi jenazahnya. Itu pun sebenarnya karena terpaksa. Orang yang memandikan jenazah pelaku memakai sarung tangan karet dan masker tebal. Soalnya tubuhnya sudah sangat remuk. Padahal belum juga 1 hari meninggal. Dari penuturan tetangga, daging tubuhnya itu berjatuhan dan baunya lebih tajam dari bangkai hewan. Dengan bersusah payah, jenazah Mas Iwan akhirnya bisa dimakamkan juga. Semoga orang-orang seperti ini mendapat tempat yang pantas untuk mereka di akhirat nanti. Itulah kisah cerita Santet Telu Soang. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita nyampe sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.